Halo sobat lover, kembali dengan saya Sibo. Bentar, saya minum dulu ya. Oke, di video kali ini saya akan mengunboxing sebuah karburator yang dulu kita pernah mengunboxing karburator kecil ya, dari VM20 atau 21 atau 22, saya lupa. Kemudian ada Mikuni ini sih, PWK 22 yang kepunyaan apa namanya itu ya, saya lupa mereknya. Nanti di akhir video saya cantumkan saja videonya. Dan kali ini yang berukuran kecil, saya mendapatkan sebuah karburator dari Kehin PB21 kalau kata penjualnya. Oke, di sini saya dapat harga kurang lebih 200 ribuan, nanti saya tentukan aja harga pastinya. Dan saya dapat di Pasar Kuncen. Jadi kalau teman-teman berdomisili di Jogja pasti tahu tempatnya di mana. Di sini kita langsung bongkar aja. Kita dapat dua selang, yang satu nanti selang pembuangan dan selang pernapasan. Kemudian ada tuas keran bensin dan ada unit karburator dan ada lagi ini pecahan. Ini pecahan tutup cuk ya nih ya, ini kayak barangnya cuma ada satu. Jadi ya mau nggak mau saya beli aja macam ini. Dan kosong ada lagi, dan kita langsung bahas unitnya aja. Ini bentuknya mirip dengan karburator Revo Absolute atau Honda Blade yang versi karbu ya, yang Revo Absolute 110 atau Honda Blade 110 macam ini, bentuknya persis seperti ini ya. Dari moncong belakang kita langsung bahas saja. Untuk moncong belakang macam ini, moncong belakang lagi. Untuk tampak depannya macam ini, sini ada cupnya dan itu ada tutupnya supaya nggak kotor aja seperti itu. Dan tampak samping di sini ada untuk tempat penempatan komponen TPS. Kalau di Supra X125 tuh ada komponen TPS-nya, atau Karisma ya juga ada komponen TPS-nya, nanti terhubung ke CTI. Tapi kali ini di video ini kita nggak usah bahas itu. Dan di sini ada ACV, komponen ACV, mirip sekali dengan kepunyaan Revo Absolute. Kemudian ada logo Kehin. Jangan tertipu dengan logonya, walaupun ada logo Kehin tetap aja ini barang KW ya. Hanya saja ukurannya lebih besar Venturinya. Di sini ada tulisan APP dan kode-kode. Ini F2D AHG18 ya, macam itu. Dan tampak belakang macam ini, seperti ini, meling-meling. Ini ada seal o-ring, dan ini Venturi, bukan Venturi, diameter moncong belakangnya macam ini. Nanti kita ukur aja. Kemudian tampak samping lagi ini ada komponen cuk. Ini cuknya model kabel ya, jadi mirip banget dengan kepunyaan Revo Absolute. Beda dengan Honda Grand, dia modelnya tuas macam itu ya. Kemudian sini ada keran bensin, dia modelnya manual, nanti kita pasangkan ya. Ini ada tuasnya. Kemudian di sini ada pipa pernapasan, ini jangan ditutup, sebaiknya dibuka aja. Ini supaya aliran bahan bakar atau bensinnya yang menuju ke karburator bisa lancar ya. Kalau ditutup dia biasanya terhambat, jadi susah masuk ke dalam karburator macam itu. Dan tampak tampak bawah di sini ada semacam isinya, ini filter ya, ada filternya. Teman-teman bisa buka, ini kunci berapa ya, 17 kalau nggak salah nih, teman-teman bisa buka. Jadi dalamnya ada filter. Dan untuk tampak atas nggak ada lagi, seperti biasa normal, sama halnya dengan karburator pada umumnya ya, seperti itu. Dan kita langsung bahas saja ke skepnya. Sini skepnya sedikit lebih besar daripada kepunyaan Revo Absolute ataupun kepunyaan Supra X125. Kalau Supra X125 tuh Venturinya ukuran 18, sedangkan Revo Absolute kurang lebih itu 17. Kemudian untuk Honda Grand Supra X yang mesin cc nya 100 itu dia ukurannya 16 mili. Hanya saja di 4 tak itu dia model Venturinya bukan bulat murni, tetapi dia agak lonjong. Bukan lonjong sih, oval ya.
ada mini oval. Teman-teman kalau lihat di tengah venturnya dia modelnya oval ya, macam itu. Kita beralih ke skepnya. Dia skepnya itu berbahan teflon. Saya kurang tahu juga apakah murni full teflon, apakah hanya lapisannya aja, sedangkan bagian intinya itu aluminium. Saya kurang paham ya. Dan macam ini, kita ukur aja diameternya. Diameter skepnya itu kurang lebih 20,5 mm ya, diameter skepnya. Kemudian untuk panjangnya itu kurang lebihnya itu 24,6 mm untuk panjang skepnya. Dan kita lihat lagi, oh ada kode-kode, ini kode-kodenya macam ini 76A macam itu ya. Sedangkan kita langsung ke jarum skepnya aja, apakah ada kode-kode. Oke, ini agak susah. Oke, ini kunciannya macam ini, dan ini jarum skepnya. Kita lihat nggak ada kode-kode ternyata, dan dia besar style, tapi hanya 3 tingkat ya, macam itu, 3 tingkat saja, seperti itu. Kemudian kita langsung beralih ke mana nih, unit karbu. Kita langsung menuju ke sini aja, seperti itu. Ini setelan gas ya, kita langsung buka aja. Ini setelan gas atau setelan idle atau setelan stasioner. Kita langsung buka aja, macam ini bentuknya, hampir sama kepunyaan dengan Revo Absolute. Saya pernah bongkar pada saat servis ringan Revo Absolute, memang mirip sekali bentuknya. Dan kita langsung bongkar setelan anginnya atau setelan udara. Ini tembusannya menuju pilot jet ya, seperti ini seharusnya ada o-ringnya, seal o-ring, cuman di sini nggak ada seal o-ring, seperti itu. Langsung bongkar aja semacam ini. Dan sini ada pernya. Oke, ini dia pernya. Kemudian kita menuju ke ini apa namanya, komponen ACV. Di penjelasannya saya tampilkan aja berupa tulisan. Saya kurang paham juga ini berfungsi sebagai apa. Kok lumayan berat ini. Oke, dia ini saya tahan, takutnya menjepat ya, soalnya ini dalamnya ada per. Masih saya tahan. Oke, ini saya lepas perlahanannya. Nah, ini dia, ini ada per, ini ada membran, dan sini ada seal o-ringnya, macam itu. Seperti itu. Kita langsung beralih ke bagian sini. Kita akan lepas keran bensinnya. Kita perlu lepas komponen juga ya, sepertinya nggak usah ya, takutnya nanti lama durasinya. Oke, ini nggak ada spesial untuk komponen keran bensinnya ya, sama saja sih dengan kepunyaan Revo Absolute atau Honda Grand Supra 8 yang produksi C100 ya, karburatornya macam itu. Yang komponen jok ini nggak usah dibuka aja ya, untuk memperhemat durasi. Kita berfokus pada dalaman karbunya saja. Untuk bagian luar sampai sini ya, jadi kita bahas kualitas karbunya atau finishingnya ya. Oke, kita langsung ke bagian dalaman karbu. Untuk mangkokannya hampir sama ke semua karburator ukuran kecil ya, mulai dari Honda PP sampai Kawasaki PP. Kalau Yamaha dan Suzuki dia mengambil vendor Mikuni, jadi sangat berbeda sekali dengan Keihin ya untuk bentuk karbunya. Oke, ini dia mangkok karbon, teman-teman bisa lepas. Di sini ada filternya. Kemudian dalaman karbonnya macam ini, dalaman mangkoknya hampir sama persis yang sudah saya sebutkan tadi, dari Honda PP sampai Kawasaki PP. Jadi bentuk pelambungnya di sini berbahan plastik, bagian sininya plat besi. Jadi untuk ketinggian pelampungnya bisa teman-teman setting ya, macam itu. Ini jarum lambungnya dia mirip PE, hanya saja dimensinya lebih kecil macam itu. Dan kita langsung bongkar saja. Untuk pilot jetnya mana? Oh, ini dia. Ini kemungkinan pilot jetnya nggak ada
nomornya, ukurannya, jadi saya nggak bisa memberitahu ini ukuran berapa. Macam ini bentuk pilot jetnya macam itu, ini enggak ada angka-angkanya. Kemudian untuk main jetnya kita lepas juga, ini sepertinya juga enggak ada angka. Oke, enggak ada angka, memang enggak ada angkanya, jadi saya nggak bisa mengira-ngira ini ya ukurannya berapa. Dan ini nozzle besarnya, atau bisa disebut nozzle-nya. Kita lihat dia punya hole 16, dia punya hole 16 ya teman-teman. Tak saya coba detailkan. Oke, ini 3, ini 5, 3 lagi karena enggak ya, 3 lagi dan 5 lagi, jadi totalnya 16. Hanya saja ini bolongannya kecil-kecil untuk nozzle-nya seperti itu. Dan kita coba lepas kepala nozzle-nya. Oh, ini dia kepala nozzle-nya macam ini. Biasanya kepala nozzle itu enggak ada ukurannya, polosan ini aja, enggak ada angka-angka atau huruf-huruf. Oke teman, kita selesai membongkar-bongkar macam ini. Dan untuk kualitasnya kita langsung ke bagian penilaian ya. Untuk kualitasnya sih kalau untuk karburator masih tergolong bagus, dan bagian finishingnya hanya di bagian ventrianya aja yang dapat kena kena polesan. Di sini kan ada milik kena poles, hanya saja di bagian lubangnya ini tidak kena poles ya, hanya di bagian venturinya aja. Untuk macam depan ini juga iya, dia hanya di bagian venturinya aja yang kena poles. Kemudian untuk bagian terluarnya tidak kena poles, kasar seperti ini. Dan rumah sekatnya juga kena poles seperti ini ya. Nanti untuk build quality-nya lumayan dengan harga segitu kita dapat kualitas yang lumayan macam ini. Dan kedepannya ini saya mau coba dipasangkan ke Honda C70 ya, tapi itu Honda C70 saya itu yang rewo, jadi bagian blok silinder dan head silinder itu sudah pakai yang Supra X atau Grand. Kemudian bagian dalamnya tuh sudah transmisi 4 speed, kemudian bagian koplingnya sudah saya masukkan kepunyaan C100, jadi semuanya sudah campur-campur. Yang masih dipertahankan aslinya hanya crankcase-nya supaya nomor mesinnya tetap sesuai dengan STNK atau PPKB, dan sisanya sudah diganti kepunyaan Honda C100. Nanti kita coba dipasangkan ke situ ya karbunya ini. Dan apalagi ya untuk ukurannya, di sini ukuran bagian luarnya, di sini saya coba ukur dulu. Di sini kita dapat ini bagian luarnya dulu ya. Ini kita dapat 22 di bagian terluarnya. Ya, 22. Dan untuk karena ini bentuk venturinya oval, karena rata-rata karburator 4 tak itu bentuk venturinya oval ya. Beda dengan karburator bawaan mesin 2 tak, dia bentuk venturinya tuh bulat, murni bulat ya. Saya belum menemukan karburator 4 tak tuh yang venturinya bulat murni. Kalau teman-teman pernah menemukan karburator 4 tak yang venturinya bulat murni, coba ditulis di kolom komentar dia karbunya dari mesin apa, atau dari motor Honda atau Suzuki kah, atau Kawasaki kah, atau Yamaha kah. Teman-teman bisa tulis komentar aja, kecuali karburator vakum ya, itu dikecualikan. Dan kita lihat total, kita ukur bagian atas bawahnya dulu ya, terutama di bagian venturinya dia dapat berapa diameternya, bukan diameter sih, total angkatannya ya. Kita ukur dulu. Oke teman-teman, kita sudah dapat ukurannya. Ini kurang lebihnya, ini kurang lebih ya, ini hanya kisaran saja. Ini kurang lebihnya kita dapat ukuran 21, berapa nih, 21,3 ya teman-teman ya, 21,4. Untuk venturinya yang terkecil ya, yang bagian tengah itu kita dapat 21,4.
Sedangkan untuk menyampingnya itu kita dapat ukuran berapa ya? Oke, kita dapat ukuran ini kurang lebih 18,3 ya. Untuk bagian kanan kirinya macam itu. Oke, seperti itu untuk unboxing karburator PB21 atau 22. Saya kurang tahu juga ukuran pastinya berapa. Seperti itu. Ini cocok sekali dipakai untuk apa ya, spek semi yang cc-nya 100 sampai 125. Jadi ini sangat cocok sekali untuk mesin cc seperti itu, yang klapnya tidak mengalami perubahan diameter, jadi yang masih standar, yang masih menggunakan klep bawaan pabrikan. Ini cocok sekali memakai karburator ini. Pokoknya untuk yang cc seperti itu 100, 110, 125, saya menyarankan memakai ukuran 21 atau 22 mili ya, macam itu. Teman-teman bisa ambil ini atau PWK 22 yang sudah kita unboxing, atau pakai VM22 atau 20, saya kurang tahu juga itu ukuran pastinya berapa. Teman-teman bisa pakai itu. Hanya saja tidak bisa mungkin untuk dipasangkan di Honda Revo Absolute Blade, kemudian Supra R125 atau Karisma, bisa PNP. Hanya saja perlu setting ulang lagi spuyer, dan setelan anginnya juga perlu setting ulang macam itu. Dan juga di mesin KZ Kuga iya atau Kawasaki PP ada kemungkinan bisa PNP pemasangannya. Hanya saja untuk settingannya perlu disetting ulang lagi. Dan kemudian kalau mau dipasangkan di Honda 100cc ini ada beberapa perubahan, terutama di bagian kupingannya ya, karena ini lebih tinggi. Jadi kalau dipasangkannya perlu menambal ya, terutama di bagian atasnya macam ini. Untuk jarak bautnya sudah pas ya, hanya saja di bagian ininya teman-teman harus perlu perhatikan ya, di bagian atas ini. Jadi perlu ditambal aluminium baru bisa teman-teman pasang ya. Takutnya nanti kalau nggak di las aluminium atau ditambah istilahnya ditambah dagingnya, takutnya nanti udaranya pada bocor semua. Alhasil nanti settingan karbnya tidak dapat ketemu, malah ujung-ujungnya mesinnya atau motor teman-teman bisa trouble seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian untuk unboxing karburator Keihin PB21 atau 22 mm. Ini saja, ini barang KW replika atau terserah teman-teman nyebutnya apa. Kalau untuk originalnya kemungkinan tidak ada ya. Ini kalau di luar negeri itu dipasangkan ke Honda Wave 125. Nanti motornya saya tampilkan. Kalau di Indonesia kayaknya nggak nongol motor-motor macam itu ya. Seperti itu. Dan apa lagi ya? Udah cukup sekian dulu untuk video kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom komentar, nanti saya bantu jawabnya. Teman-teman, sekian untuk video kali ini. Sekian, safety ready, salam aspal bronjal.